Ya, pemirsa 24 warga Bambu Apus Jakarta Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster keluarga dibawa ke Wisma Atlet. Sementara itu, Posko Kampung Tangguh Jaya, Kecamatan Tambora menggelar swab antigen dari rumah ke rumah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 klaster keluarga. 24 orang dari 27 kasus positif COVID-19 di RT 08 RW 03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dibawa ke Wisma Atlet. Mereka dibawa setelah terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster keluarga. Mereka yang dibawa merupakan satu keluarga besar yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Kasus positif COVID-19 berasal dari salah satu keluarga yang sakit dan berinteraksi dengan keluarga besar lainnya. Sementara itu, untuk antisipasi COVID-19 klaster keluarga, Posko Kampung Tangguh Kecamatan Tambora menggelar swab antigen door-to-door bagi warga sekitar Tambora, Jakarta. Selain swab antigen gratis, Polda Metro Jaya dan Kecamatan Tambora memberikan sembako kepada warga. Kegiatan swab door-to-door ini digelar sejak masa larangan mudik Lebaran berakhir 2 pekan yang lalu. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa 28 warga perumahan Gria Melati, Bubula Kota, Bogor, Jawa Barat dinyatakan sembuh dari COVID-19. Meski tingkat kesembuhan meningkat, Satgas COVID-19 Kota Bogor belum akan mencabut status keadaan luar biasa dan masih memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Setelah menjalani isolasi massal di BPKB Ciawi Bogor, 28 warga perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubula, Kota Bogor, Jawa Barat sudah dinyatakan sembuh dan diperkenankan kembali ke rumah guna proses pemulihan setelah hasil swab terakhir dinyatakan negatif. Sisanya sebanyak 66 orang kini masih menjalani isolasi. Koordinator Satgas COVID-19 Perumahan Gria Melati Ciawi Bogor masih melakukan pemantauan selama menjalani proses pemulihan di rumah masing-masing. Totalnya 94 orang, kemudian sudah sembuh 28 orang. Jadi masih dalam perawatan itu, yang sudah terkonfirmasi sembuh 28, jadi masih dalam perawatan 66. Artinya yang 28 orang itu sudah bisa dievakuasi pulang, Pak? Sudah pulang, sudah berada di rumah. Meski tren kesembuhan meningkat, Satgas COVID-19 Kota Bogor belum mencabut status keadaan luar biasa di perumahan Gria Melati. Hingga kini, pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro juga masih berlaku di perumahan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Kabupaten Madiun mencatat kasus tertinggi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dan kasus tersebut diungkap dari hasil tracing dan testing oleh petugas. Setelah sempat menjadi daerah dengan tingkat penularan COVID-19 terendah, kini Madiun mencatat angka kasus harian COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Kenaikan angka COVID-19 dipicu dari pelonggaran di beberapa sektor ekonomi yang berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat. Gencarnya testing dan tracing Satgas Kabupaten Madiun menambah lonjakan kenaikan angka COVID-19. Dengan COVID tinggi ini merupakan warning bagi masyarakat dan seluruh elemen, termasuk ASN di dalamnya. Bagaimana pengendalian di lingkungannya masing-masing ini dijalankan, dimaksimalkan. Bukti tinggi ini menjadi bukti bahwa COVID ini belum selesai. Makanya ketika mobilitas itu ada peningkatan, maksimalkan prokesnya. Hingga akhir Mei, warga terkonfirmasi positif mencapai 3.640 dan 224 diantaranya meninggal dunia. Saat ini 155 pasien positif COVID-19 dirawat di beberapa rumah sakit yaitu Dolopo, Karuban, Joglo Dungus, dan Rumah Sakit Sudono Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, meski kasus COVID-19 tengah melonjak, masih banyak pedagang dan pembeli di pasar Bitingan, Kudus, Jawa Tengah yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.
Sidak DPRD Kudus ke sejumlah pasar tradisional menemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker dan menjaga jarak. Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, mengatakan jika masih banyak warga yang tidak mengindahkan prokes, pihaknya akan mengusulkan ke Bupati untuk menutup sementara pasar. Hingga saat ini, warga yang terkonfirmasi positif corona mencapai 1.300 orang. Kemenkes tengah meneliti apakah COVID-19 di Kudus merupakan varian baru atau bukan. Dua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Cimahi, Jawa Barat sudah melakukan pembelajaran tatap muka tahap pertama. Siswa yang sudah setahun lebih belajar di rumah merasa gembira bisa kembali bersua dengan guru dan sesama siswa. Siswa-siswi Sekolah Mandiri 3 dan SMP 10 Kota Cimahi sudah kembali mengikuti sekolah tatap muka untuk persiapan tahun ajaran baru 2021. Pada uji coba, siswa yang hadir hanya 50% setiap ruang kelas. Siswa guru juga wajib memakai masker dan menjaga jarak. Usai belajar, para siswa harus keluar antri dan diwajibkan mencuci tangan. Orang tua yang menjemput putra-putrinya harus menunggu di luar sekolah guna menghindari kerumunan. Dicobakan dengan zona yang berbeda, zona TK, zona SD dan zona SMP berdasarkan wilayah. Nah, hari ini dicoba hari pertama, hari terakhir ini dicoba SD dan SMP dilakukan bersama dan ternyata alhamdulillah saya lihat dari pagi tidak terjadi kredit. Kita lihat nanti pas pulang. Uji coba belajar tatap muka bagi sekolah dasar dan SMP di Cimahi digelar secara serentak awal pekan kemarin. Guru SD dan SMP yang sudah divaksin boleh mengikuti simulasi. Dari 114 SD yang ada di Kota Cimahi, sudah 102 dan 37 SMP yang siap gelar sekolah tatap muka pada bulan Juli mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, kontributor Ainus Yuwono melaporkan. Meski sejumlah sekolah sudah mulai menggelar simulasi dan siap pembelajaran tatap muka, namun sejumlah orang tua siswa masih khawatir buah hatinya bersekolah di tengah pandemi. Nah, di Cilandak, Jakarta Selatan, pemirsa, sebuah sekolah hadir dengan membawa konsep berbasis digital dengan metode pembelajaran virtual. Kita berdoa dulu. Kebijakan pemerintah dalam penerapan program belajar dari rumah membawa dampak luar biasa bagi dunia pendidikan Indonesia dan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa, guru, dan juga orang tua. Metode daring membawa inovasi pembelajaran baru, namun di sisi lain juga memberikan efek yang mengkhawatirkan, mulai dari kesenjangan infrastruktur, kualitas pendidikan, bahkan kehilangan pendidikan karakter yang sejatinya diterima murid dari pendidik di sekolah. Sebuah sekolah di Jakarta menerapkan metode pembelajaran blended learning atau campuran antara luring dan daring. Terobosan ini merupakan solusi pembelajaran menyenangkan bagi siswa agar mereka mampu menyerap ilmu dari setiap kegiatan belajar daring yang mereka lakoni. Konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan fleksibilitas pembelajaran yang tidak pernah dirasakan murid sebelumnya. Awal sekolah murid merdeka didirikan itu sebetulnya kami sudah menginisiasi jauh sebelum pandemi ya. Jadi dari dulu kami sudah percaya bahwa sistem blended learning atau gabungan antara online dan offline dan tatap muka langsung itu merupakan ciri khas pembelajaran di masa depan. Jadi dari awal kita sudah percaya gitu ya bahwa pembelajaran di masa depan memang ada penggabungan antara online dan offline. Metodologi pendidikan yang diterapkan harus menghadirkan solusi bagi murid agar pembelajaran jadi menyenangkan, bukan menakutkan dan membosankan. Penggunaan gadget sebagai media pembelajaran menjadi keunggulan tersendiri karena siswa bisa bebas menentukan jadwal, kapan mengakses kelas daring dan dari mana ia mengaksesnya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sojangbati, iNews melaporkan.
KPK resmi lantik 1.271 pegawai KPK jadi aparatur sipil negara. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Semanggi.